saya, salam kebajikan. Kita ketemu lagi di video kali ini untuk topik mengenai penyajian laporan keuangan, topik awal di setiap mata kuliah accounting. Dan di sini kita akan menggunakan sumber referensi dari buku Pearson, Financial Accounting edisi ke-11 Global Edition. Ini sudah menggunakan IFRS atau International Financial Reporting Standard, atau dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai standar pelaporan keuangan internasional. Jadi standar ini digunakan di sebagian besar negara-negara. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan framework akuntansi, kita perlu mengenal ada yang namanya 3 jenis usaha atau perusahaan ya, terkait dengan akuntansi. Nanti akuntansi itu kita ke arah pembukuan atau siklus akuntansi. Jenis usaha yang dimaksud di sini adalah jenis usaha yang pertama adalah perusahaan jenis jasa atau sering disebut dengan service firm. Jenis usaha jasa itu adalah usaha yang dia menyediakan jasa sebagai kegiatan utamanya dalam menghasilkan pendapatan. Sebagai contoh, misal adalah kantor jasa akuntan, kantor akuntan publik, jasa pajak, jasa auditing, dan sebagainya. Dan salon, misal seperti itu. Salon di sini menyediakan jasa potong rambut, smoothing, bonding, dan sebagainya. Walaupun ada kemungkinan beberapa salon juga menjual beberapa macam produk seperti krim bat mungkin atau lulur. Nah, seperti itu dijual terpisah, tetapi usaha utamanya adalah berbentuk jasa, menyediakan jasa. Jenis usaha yang berikutnya adalah perusahaan dagang, atau dalam orang Indonesia suka bilang ada UD ya, usaha dagang. Nah, seperti itu. Dalam bahasa Inggris, merchandising. Di sini seperti teman-teman banyak bisa melihat, yaitu tipe toko kelontong. Dia membeli produk jadi dari vendor supplier, kemudian menjual. Hanya seperti itu. Seperti toko kelontong, Alfamart, dan sebagainya. Dia tidak menghasilkan sebuah produk ya, hanya menjual. Dan yang terakhir adalah jenis perusahaan atau usaha pabrikasi, atau sering disebut dengan manufacturing. Pembukuannya agak sedikit lebih kompleks ketimbang jenis usaha jasa dan perusahaan dagang. Perusahaan manufacturing itu sendiri adalah perusahaan yang usahanya adalah memproses bahan baku diubah menjadi barang setengah jadi ataupun barang jadi dan baru dijual. Itu yang disebut dengan pabrikasi. 3 jenis usaha ini nanti pada pembukuannya akan muncul beberapa akun khusus di setiap karakteristik jasa, dagang, dan pabrikasi. Contohnya pada jasa, misalnya nanti pendapatan diakui sebagai pendapatan jasa,
Terus kalau di perusahaan dagang nanti biasa disebut dengan penjualan. Ada pula perbedaannya di dalam pembukuan ya. Itu contohnya inventory. Inventory atau persediaan ya. Persediaan nama sebuah akun atas aset. Kalau di jasa dia nanti tidak ada. Di dagang itu ada dengan nama merchandising inventory atau persediaan barang dagangan. Dan di manufacturing nanti kita ada mengenal 3 jenis inventory. Itu akan dibahas lebih lanjut di video berikutnya mengenai manufacturing. Berikutnya ada 3 jenis organisasi bisnis. Yang pertama adalah proprietorship atau perseorangan. Kemudian yang kedua adalah partnership atau sering kita sebut dengan persekutuan, dan corporation atau perusahaan ya, perusahaan besar, TPK dan seterusnya. TPK itu terbuka. Apabila dilihat dari segi ownership-nya, kalau perseorangan pasti dimiliki oleh 1 orang. Kalau persekutuan 2 atau lebih. Ya, disebut dengan partner atau sekutu. Kemudian perusahaan itu dimiliki pemiliknya, ownernya itu banyak, dan mereka disebut dengan shareholder atau pemegang saham. Dari kata share atau stock atau saham. Ya, shareholder, pemegang saham. Itu tidak sama dengan yang namanya stakeholder. Kalau stakeholder, pemegang kepentingan, ya internal atau eksternal dan seterusnya. Kalau dari sisi personal liability-nya atau kewajiban personalnya, kalau proprietorship itu sudah pasti ya, itu ditanggung secara personal oleh owner seorang diri. Kalau partnership itu bareng-bareng dengan partnernya atau atas limited partnernya. Kemudian kalau perusahaan, pemilik saham itu tidak secara personal menanggung kewajiban perusahaan. Ada 4 jenis tipe laporan keuangan. Ya. Laporan keuangan berdasarkan IFRS itu ada 4. Yang pertama itu adalah Statement of Comprehensive Income atau sering disebut sebagai laporan laba rugi dan comprehensive line. Kalau IFRS sekarang judulnya seperti ini. Kalau dulu hanya income statement, seperti itu ya. Jadi income statement itu merupakan bagian dari laporan komprehensif ini. Kemudian yang kedua itu adalah laporan posisi keuangan atau zaman dulu sering disebut dengan neraca. Dalam bahasa Inggris, Statement of Financial Position. Laporan posisi keuangan. Kemudian yang ketiga, jenis ketiga adalah Statement of Cash Flow. Ini sama seperti yang sebelum IFRS, laporan arus kas, dan Statement of Changes in Equity. Itu laporan perubahan ekuitas. Kita mentranslatekan ke Indonesianya seperti itu ya. Bukan laporan perubahan modal, tapi laporan perubahan ekuitas. Di IFRS seperti itu. Laporan keuangan
itu urut-urutannya. Yang pertama itu adalah Anda membuat yang namanya income statement ya. Yang tadi, comprehensive income. Baru setelah Anda mengetahui adanya gain or losses atau laba atau rugi, Anda masuk ke step nomor 2, yaitu statement of changes in equity, perubahan ekuitas di sini. Nanti akan nampak sekali bedanya tiga jenis organisasi bisnisnya ya. Apakah dia perseorangan, persekutuan, ataupun corporate, nanti akan nampak sekali detailnya di sini perbedaannya, pembukuan. Oleh sebab itu, kita tadi mengenal dulu ada 3 jenis organisasi itu. Kemudian ada balance sheet atau tadi financial position, statement of financial position. Kemudian yang terakhir adalah statement of cash flow. Ini sama dengan yang sebelum IFRS namanya. Begitu urut-urutannya pada saat nanti teman-teman menyusun yang namanya laporan keuangan. Satu set ya, laporan keuangannya ini. Nah, di buku Pearson kita disajikan di exhibit 1 strip 3 itu conceptual framework atau kerangka konseptual atas pelaporan keuangan ya. Terdiri dari objektifnya, financial information-nya, kualitatif karakteristiknya, constraint and assumption-nya, dan elemennya apa saja. Kita mulai ya, mulai dari yang pertama mengenai objektif. Nah, objektif atau tujuannya. Tujuan dari pelaporan keuangan itu apa? Jadi tujuan laporan keuangan itu pada basicnya adalah menyediakan informasi keuangan tentang entitas yang berguna untuk investor saat ini dan investor potensial, pemberi pinjaman, dan kreditor lainnya dalam membuat keputusan tentang penyediaan sumber daya kepada entitas. Entitas di sini maksudnya adalah perusahaan. Entitas, bahasa akuntansinya entitas. Entity, gitu. Yang dimaksud dengan keputusan itu apa? Keputusan itu keputusan segala macam. Menyangkut misalnya contoh pembelian, penjualan, hutang, atau kewajiban ya, dan sebagainya. Yang terkait dengan kebutuhan hidup perusahaan. Informasi keuangan ini, laporan keuangan ya, laporan keuangan itu tujuan utamanya itu adalah secara umum ya, general purpose, bertujuan secara umum itu menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi entitas dan klaim terhadap entitas. Jadi laporan keuangan itu menyediakan informasi mengenai dampak dari sebuah transaksi maupun peristiwa yang mengubah sumber daya ekonomi dan klaim entitas. Jadi gunanya kembali lagi adalah untuk menyediakan masukan ya yang berguna, kembali lagi ke decision, tujuan utamanya yang berguna untuk pengambilan ini bagi perusahaan. Jadi kita harus menyediakan informasi ini. Jadi informasi ini mengenai entity economic resources, claim, dan perubahannya itu digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan keuangan kita. Oh, kita banyak utang. Oh, kita punya banyak kas, dan sebagainya.
Dari situ kita bisa menganalisa ini, kemudian tujuannya adalah untuk decision. Informasi tersebut dapat membantu pengguna, ya. Pengguna kita itu ada 2, secara garis besar saja ya. Jadi pengguna dari laporan keuangan kita itu ada 2, internal dan eksternal. Internal itu adalah pengguna, manajer, kemudian karyawan, dan yang eksternal. Eksternal ini bisa kreditur, bisa pemerintah, untuk urusan pajak mungkin, dan lain sebagainya. Bank mungkin, kalau kita mau pinjam berutang ke bank, nanti kita harus menyerahkan laporan keuangan. Nah, ini berarti laporan keuangan dibutuhkan oleh external user, itu oleh bank, dan sebagainya. Kualitatif karakteristik terdiri jadi 2. Yang pertama karakteristik fundamental dan karakteristik enhancing, atau karakteristik yang meningkatkan karakteristik fundamental ya. Kita bahas satu-satu ya, mulai dari yang fundamental. Jadi fundamental yang pertama adalah relevan atau relevansi ya. Sebuah informasi keuangan tuh harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakainya dalam proses pengambilan keputusan. Kalau informasi yang dimiliki itu berkualitas relevan, maka logikanya dapat mempengaruhi keputusan user, dapat membantu user untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Bisa menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu. Jadi, peran informasi dalam peramalan atau prediktif dan penegasan konfirmatori itu berkaitan satu sama lain. Misalnya, informasi atas besarnya aset yang dimiliki itu bermanfaat bagi user ketika mereka akan meramalkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan sebuah peluang, gitu ya. Memberi penegasan, ya, konfirmatori. Konfirmatori itu maksudnya informasi posisi keuangan dan kinerja di masa lalu itu biasanya digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja di masa yang akan datang. Informasi seperti itu biasanya akan menarik user ya, terutama user internal terkait dengan pembayaran dividen, misal seperti itu, atau juga pergerakan harga sekuritas, misal dipakai informasinya oleh pihak eksternal. Kemudian berikutnya itu adalah faithful representation, itu dalam bahasa Indonesia adalah representasi tepat. Maksudnya gimana representasi tepat? Jadi laporan keuangan itu mempresentasikan fenomena sebuah ekonomi entitas dalam kata dan angka. Kata, aset, angka, 1 miliar. Begitu ya contohnya. Jadi informasi tersebut berguna selain mempresentasikan fenomena yang relevan, informasi keuangan juga mempresentasikan secara tepat fenomena yang akan direpresentasikan. Jadi, representasi yang tepat dengan sempurna, itu karakteristiknya itu harus ada 3. Yang pertama adalah lengkap, datanya netral, dan bebas dari kesalahan. Sebuah penjabaran lengkap mencakup seluruh informasi yang diperlukan pengguna
agar dapat memahami sebuah fenomena yang digambarkan. Sebagai contoh, semisal penjabaran lengkap kelompok aset, minimal mencakup deskripsi sifat asetnya bagaimana, penjabaran angkanya dalam aset bagaimana, deskripsinya apa yang dijabarkan di dalam angka, misalnya original cost-nya berapa, nilai wajarnya berapa, dan sebagainya. Terkait hal seperti itu. Kalau penjabarannya netral, ya, netral itu maksudnya seperti apa? Netral itu tanpa bias dalam penyajian informasi keuangannya. Tidak diarahkan atau tidak dibobotkan, tidak ditekankan, atau tidak dimanipulasi, seperti itu ya. Itu yang namanya netral. Kemudian, akurat atau bebas dari kesalahan. Itu maksudnya tidak ada kesalahan atau kelalaian dalam mendeskripsikan keadaan atau fenomena entitas. Kemudian untuk yang enhancing-nya yang tadi, karakteristik yang menguatkan karakteristik fundamental itu ada comparability, variability, timeliness, dan understandability. Yang pertama, itu mengenai comparability. Atau dalam bahasa sering ditranslatekan sebagai keterbandingan. Maksudnya, user harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan atau tren posisi dan kinerja keuangannya. Pemakai juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar perusahaan apabila hendak mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian keuangan itu harus dilakukan secara konsisten antar periode perusahaan yang sama dan untuk perusahaan yang berbeda. Makanya kalau teman-teman menemukan laporan keuangan yang sudah menerapkan IFRS, dia akan menuliskan perbandingannya dengan tahun. Misal laporan keuangan 2021 Desember. Nanti di sebelahnya dia ada 2020. Jadi ada pembandingnya. Kemudian berikutnya variability atau dalam bahasa Indonesia itu sering ditranslatekan keterverifikasian. Penyusunan laporan keuangan kadang menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu, seperti piutang ragu-ragu, kemudian umur ekonomis sebuah aset, dan sebagainya ya. Nah, ketidakpastian ini kalau dalam akuntansi itu harus mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan mempertimbangkan kesehatan penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan ini mengandung unsur kehati-hatian dalam melakukan perkiraan atas kondisi yang sifatnya tidak pasti itu tadi. Sehingga aset atau penghasilan tidak dinyatakan terlalu tinggi atau juga liabilitas dan beban tidak dinyatakan terlalu rendah. Kemudian untuk yang berikutnya timeliness atau sering ditranslatekan menjadi ketepatwaktuan. Di mana ketepatwaktuan itu artinya tersedia informasi bagi user pada waktu yang tepat, sehingga dapat mempengaruhi keputusan mereka. Misalnya digunakan untuk mengidentifikasi dan menilai tren. Kemudian yang terakhir itu adalah understandability atau keterpahaman dalam bahasa Indonesia. Keterpahaman di sini adalah user itu diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang
aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemampuan untuk mempelajari informasi yang dibaca. Jadi keterpahaman. Ini dari sisi usernya ya. Oleh sebab itu, akuntansi biasanya diperkenalkan hampir di sebagian besar prodi, lintas prodi, tidak hanya di prodi akuntansi saja, melainkan di beberapa prodi di luar itu. Kemudian berikutnya, framework berikutnya itu adalah ngebahas tentang constraint dan assumption. Jadi kendalanya apa sih kalau dalam laporan keuangan? Kendala yang pertama adalah cost constraint, atau biasanya kita akan membahas topik ini sebagai keseimbangan antara biaya dan manfaat. Keseimbangan antara biaya dan manfaat itu lebih merupakan kendala daripada karakteristik kualitatif, ya. Manfaat yang dihasilkan sebuah informasi idealnya harus melebihi biaya penyusunannya. Tetapi kadangkala evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Jadi, biaya tersebut juga tidak perlu harus dipikul oleh user untuk mendapatkan manfaat tersebut. Jadi, misalnya, penyediaan informasi lanjutan kepada kreditor mungkin akan mengurangi biaya yang dipikul perusahaan. Maka dari itu, sulit untuk mengaplikasikan uji biaya manfaat pada kasus tertentu. Kemudian yang kedua itu adalah mengenai accrual accounting, ya. Accrual accounting ini nanti akan dibahas di video selanjutnya mengenai accrual. Jadi dalam praktek itu akuntansi itu biasanya dibukukan menggunakan basis accrual. Kemudian yang berikutnya itu adalah going concern. Going concern itu biasa ditranslatekan sebagai kelangsungan usaha. Kelangsungan usaha. Di mana laporan keuangan itu biasanya menggunakan dasar asumsi kelangsungan usaha. Jadi perusahaan akan melanjutkan usahanya di masa yang akan depan. Perusahaan diasumsikan tidak bermaksud atau tidak mempunyai keinginan untuk likuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya. Kalau misalnya perusahaan ada keinginan untuk likuidasi atau keinginan untuk tidak going concern, maka laporan keuangan harus disusun dengan dasar yang berbeda. Elemennya apa saja di dalam laporan keuangan? Ada 5. Yang pertama, aset. Kalau dulu sering disebut dengan aktiva, kalau sekarang kita membiasakan diri menyebut aset. Kemudian liabilities atau kewajiban, kalau dulu sering disebut hutang. Equity, itu kalau dulu sering disebut dengan modal ya, kalau sekarang ekuitas. Kemudian income dan expenses, beban ya. Jadi masing-masing elemen ini nanti akan masuk ke dalam laporan keuangan yang berbeda. Misal sebagai contoh, untuk income statement dan expenses, itu nanti dia akan masuk ke dalam laporan laba rugi komprehensif. Urutan pertama ya tadi menyusunnya. Nah, kemudian untuk ini nanti masuknya ke laporan posisi keuangan, dan seterusnya. Terkait dengan elemen laporan keuangan ini, nanti kita akan mengenal ada 2 jenis accounting equation atau
persamaan akuntansi dalam bahasa Indonesia. Persamaan akuntansi yang pertama itu adalah persamaan akuntansi yang ada di laporan posisi keuangan. Aset itu sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas pemilik. Harus balance. Di sini 1000, di sini 1000. Nanti pada video berikutnya juga akan diajarkan mengenai posisinya, posisi normalnya dia di debit atau di kredit dan sebagainya. Kemudian accounting equation yang kedua adalah accounting equation atas revenue dan expenses. Gain, laba, dan losses atau rugi yang akan menjadi net income atau loss. Net income itu laba operasional, laba bersih, loss itu rugi. Ya. Kalau pendapatannya 500, kemudian kita keluar biaya 300, berarti kita net income-nya 200. Kalau total revenue-nya 500, total expenses-nya 600, berarti nanti kita loss 100. Gitu. Baik. Sekian untuk yang chapter 1 dari buku Pearson. Kurang lebihnya seperti itu untuk pengantar ke chapter 2 dan seterusnya. Sampai jumpa di video berikutnya.